Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Video ini akan membahas energi listrik, tepatnya adalah tentang daya listrik. Energi listrik sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita langsung tentang daya listrik. Daya listrik itu didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan atau diubah atau dipakai per detik. Ya. Jadi kalau disingkat, saya ambil salah satu biar gampang ya. Energi yang diubah per detik. Ya. Maka kalau dibuat rumus, maka menjadi daya itu sama dengan energi per waktu. Detik kan ini kan waktu ya. Energi itu W ya. Energi per waktu. Maka P itu sama dengan W per T. Nah, P itu adalah daya listrik dengan satuan watt. W itu adalah energi dengan satuan joule. T itu adalah waktu dengan satuan second. Jadi watt ini sebenarnya nama lain dari joule per second ya. Ini kan joule ya. Ini joule per second. Disebutnya watt. Jadi misalnya setrika listrik. Setrika listrik itu misalnya 300 watt. Tertulis pada badannya itu ya, 300 watt. Artinya setrika listrik ini dia menggunakan 300 joule energi listrik yang diubah menjadi energi kalor dalam 1 detik. Nah, 300 joule per second. Berarti 300 joule energi listrik yang diubah menjadi energi panas per detiknya. Ya. Kalau buat nyetrika selama 40 menit, ya tinggal cari saja berapa energi yang terpakai. Ya. Nah, itu energi listrik, daya listrik. Nah, karena ini ada hubungan yang sama energi listrik, maka jangan lupa energi listrik sebelumnya. Ya, ada ini. Nah, kalau misalnya kebanyakan yang harus diingat, saya sarankan adalah yang ini, yang diingat. Ya, yang ini yang diingat, kemudian ditambahkan satu lagi yang hukum Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. Ya. Nah, jadi 1, 2, 3, nanti satu lagi ada lagi di bawah. Tapi asalnya dari sini juga. Dari sini juga. Tapi mending dihafal yang terakhir, karena panjang ya. Nah, ini kalau misalnya digabungkan dengan ini atau dengan ini, maka ketemu persamaan yang lain untuk daya listrik, yaitu V kali I, P itu sama dengan I kuadrat kali R, P itu sama dengan V kuadrat per R. Ya. Kalau hafal semuanya malah bagus. Ya. Nah, misalnya ini ya, V kali I, di mana dapatnya V kali I? P itu kan W per T. W per T. Kalau W-nya ini kita ganti dengan VIT, maka V I kali T per T, coret-coret, maka ketemu ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? Kalau yang ini kan berarti P-nya kita pakai yang ini ya. Kan sama aja ya. Oke, kalau saya tulis lagi nggak apa-apa ya. VI T pakai yang ini per T, coret-coret. Nah, kemudian V-nya saya ganti dengan I kali R. V-nya saya ganti dengan I kali R. Berarti I dikali R dikali I lagi. Maka menjadi iri kan. I kuadrat kali R. Jadilah yang ini. Ya. Dan seterusnya. Dan yang ini ya. Bisa kalian cari sendiri yang ini ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pada alat elektronik, misalnya TV atau komputer atau kulkas atau dispenser, ya apapun itu, biasanya ada tulisan seperti ini. Kalau ini saya ambil contoh adalah dispenser. Ya. Dia ada spesifikasinya. Ya. Ya, ini artinya dispenser ini bisa digunakan pada tegangan 220 volt untuk menghasilkan daya 350 watt. Ya. Kalau misalnya tegangannya di bawah 220 volt, ya nggak apa-apa. Tapi dayanya pasti bukan 350 watt. Pasti lebih rendah. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia dipasang pada tegangan yang lebih, misalnya 300 volt,
ya pasti dayanya ini akan meningkat lebih dari 350. Nah, alat ini akan berfungsi sebentar, habis itu kebakar atau rusak. Jadi kalau di bawah ini nggak apa-apa, di bawah 20 nggak apa-apa. Tapi kalau di atas ini dia tidak boleh. Ya, besar kemungkinan dia akan rusak atau mungkin bisa terbakar. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya tegangannya tidak sesuai, tapi berada di bawah 220 volt, ya. Nah, itu ada caranya lagi buat menghitungnya, ya. Nah, itu namanya daya listrik disipasi atau disebut daya disipasi saja ya, daya disipasi, ya. Disebut daya disipasi. Nah, dia menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, kalau saya sarankan yang diingat yang ini, ya. Jadi 4, 1, 2, 3, 4, ya. Kalau ingat semua ya alhamdulillah, ya. Nah, ini daya disipasi. Nah, dari mana dapat ini? Dari mana dapat ini? Nah, kalau namanya alat elektronik, ya, itu pasti hambatannya sama. Mau tegangannya kayak apapun, arusnya kayak apapun, dayanya kayak apapun, pasti hambatannya itu udah disetting segitu. Nggak bakal berubah. Ya, nggak bakal berubah. Maka kalau kita ambil dari yang ini kalau kita ubah, berarti kan R sama dengan V kuadrat per P. Nah, artinya kan ini seperti perbandingan. Ini yang tersedia pada alat, ya. Kemudian yang dicari P yang sebenarnya. Tapi hambatannya sama. Maka kalau ini kita tulis, jadi seperti perbandingan kan. Maka R1 besarnya pasti sama dengan R2. R1 besarnya berapa? Yaitu V1 kuadrat dibagi P1. R2-nya ya V2 kuadrat per P2. Nah, seperti itu ya. Tinggal di otak-atik jadinya seperti ini, ya. Jadinya seperti ini, tinggal di otak-atik. Nah, P1 itu apa? P1 V1 itu adalah daya dan tegangan listrik yang tertulis pada alat elektronik. Nah, sedangkan P2 itu adalah daya yang sebenarnya yang terpakai. Daya yang sebenarnya yang terpakai. Kalau V2 itu adalah tegangan listrik yang digunakan. Nah, untuk soal seperti ini biasanya yang dicari itu yang ini. Umumnya yang dicari itu yang P2. Nah, gitu ya, tentang daya listrik. Nah, kita lanjutkan. Ya, kalian pasti pernah lihat ini, ya, KWH meter yang manual, yang biasa terpasang di depan rumah ya, umumnya di depan rumah. Nah, kemudian ini yang sudah dalam bentuk terbaru, yaitu dengan pulsa listrik, di mana pulsa listrik itu diisi dengan ketentuan seperti berikut, ya, seperti berikut. Nah, jadi tergantung sama VA ini kan daya ya, ini satuan dari daya, watt ya. Jadi VA itu sebutannya juga watt, ya. Joule per second juga watt, ya, juga watt. Nah, itu tergantung sama ininya, ya, tergantung sama dayanya. Nah, ini tarif sebenarnya per kWh-nya. Nah, ini pembeliannya. Misalnya, kalau kita membeli dengan harga 200.000, ini ya, 200.000. 200.000 ini belum termasuk biaya admin. Dalam 200.000 itu sebenarnya sudah ada ini, ya, sudah ada ini. PPJ ini adalah pajak penerangan jalan, di mana kalau untuk wilayah Bandung itu besarnya 6%. Artinya 6% dari 200.000. Ya. 200%, 6% dari 200.000. Nah, itu besarnya sekian. Ya. Maka token listrik yang sebenarnya adalah segini. Harganya segini. Harganya segini. Nah, untuk di sini kan tarifnya ini nih, R1 1300 watt. Berarti 1300 ini yang tarifnya segini. Ini per kilowatt. Nah, jadi ini tinggal dibagi 1467,28, ketemulah hasilnya ini. Nah, ini adalah pulsa listrik yang kamu beli.
nanti ketambahan biaya admin bank. PPN kok kosong, materai kok kosong? Ada, tapi untuk kalau tidak salah dia untuk yang wilayah ini, ya. Sama yang untuk bisnis, kemudian, nah saya lupa itu. Ini kita bahas yang rumah aja ya. Nah, untuk yang 6.600 watt ke atas, nah itu dia terkena PPN sama materai, ya. Atau ya mungkin kalian baca sendiri ya. Barangkali saya ada yang keliru. Nah, intinya seperti ini. Seperti ini. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah tentang KWH ini. KWH, kemudian ini ya. Nah, jumlah KWH. Apa sih KWH itu? Ya. KWH itu singkatan dari kilowatt hours, ya, kilowatt hours. Di mana kilowatt ini watt ya, watt yang diubah menjadi kilowatt. Ini adalah satuan dari daya, ya, yaitu P. Hours ini adalah satuan dari waktu, ya. Nah, baru kita bahas tadi ya. Ada daya, ada waktu. Maka otomatis KWH ini adalah satuan dari energi. Energi listrik, ya. Energi listrik W, ya. Hanya P-nya dalam kilowatt, T-nya dalam hours. Kan tadi kita sudah lihat bahwa P itu sama dengan W per T. Nah, sekarang W-nya, berarti W-nya itu sama dengan P dikali T. Kalau P-nya ini satuannya kilowatt, T-nya hours, maka jadinya satuannya adalah KWH. Ya. Nah, ini adalah satuan energi listrik. Ya, satuan energi listrik. Jadi yang kalian sebut dengan membeli pulsa listrik itu adalah kalian membeli energi listrik. Ya. Membeli energi listrik. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Setrika listrik memiliki daya 300 watt. Jika, ini maksudnya setrika ya. Jika setrika listrik tersebut digunakan 40 menit, maka berapa energi listrik yang diubah menjadi energi panas? Ya. Nah, berarti sini yang diketahui adalah daya listrik, yaitu P, 300 watt, ya. Kemudian 40 menit ini waktu, T sama dengan 40 menit, ya. Kemudian maka berapa energi listrik yang diubah menjadi energi panas? Yang ditanya adalah W, ya. Maka kita bisa jawab yang diketahui itu P dan T. Maka kita bisa gunakan yang ini, ya. Kalau ini kita ubah, maka W itu sama dengan P kali T, ya. Maka W itu sama dengan P dikali dengan T. Nah, ini T-nya masih menit ya. Watt ini kan joule per second. Jadi ini harus kita ubah ke second. Yaitu dikali 60 detik berarti 2400 detik second. Nah, jadi P-nya 300 watt dikali dengan 2400. Ya. Maka hasilnya adalah 720.000 joule atau 720 kilojoule. Ya. Kalau untuk soal seperti ini nggak ada instruksi apa-apa. Ya, kalau misalnya soal esai ya nggak ada instruksi apa-apa, satuannya maka diwajibkan ke joule. Kecuali kalau ada instruksi misalnya dalam KWH. Nah, baru kita hitung dalam KWH. Berarti ini akan kita jadikan kilowatt, yang ini kita jadikan dalam jam. Nah, contoh soal yang kedua, ya. Contoh soal yang kedua, ini saya menggunakan yang label yang tadi, yang di atas. Ya. Nah, contoh yang soal kedua ini dengan yang ketiga ini sama ya.
sama, hanya pertanyaannya berbedanya hanya di sini ada dipasang pada sumber tegangan 110 volt ya. Jadi ini nanti sebagai pembanding. Nah, kita balik ke yang nomor 2 dulu. Perhatikan label tertulis pada sebuah dispenser berikut ya. Tegangan 220 volt, masukkan daya pemanasan ya, yaitu 350 watt. Berapa daya disipasinya? Nah, ini kalau saya tulis di sini diketahuinya di sini ya. Diketahuinya di sini. P-nya kan ini ya, 350 watt. V-nya yang ini, 220 volt. Kemudian, ini jarang kepake ya. Nggak kepake. Yang ditanya adalah daya disipasi yang ditanya. Yang ditanya berarti ini P1 ya, P1, V1. Berarti ini yang ditanya adalah P2-nya berapa. Ini yang A. Yang B yang ditanya kuat arus, berarti I. I-nya berapa? Yang C yang ditanya hambatan. R-nya berapa? Resistor ya. Kemudian yang D itu W-nya berapa joule. Kemudian berapa kilowatt hours ya. Yang ditanyakan 2. Oh, ini ada T-nya ya. T-nya 2 jam. Ininya T-nya 2 jam. Nah, 2 jam itu berarti 2 kali 60 kali 60 berarti 7.200 second. Nah, kita mulai yang A. Kita jawab dari A. A ini yang ditanya daya disipasinya. Nah, berhubung yang ini tidak ada informasi apa-apa, artinya alat ini digunakan sesuai spesifikasinya. Artinya dia digunakan pada tegangan 220 volt juga. Ya. Nah, untuk itu, karena dia digunakan pada tegangan yang sama sesuai speknya, maka berarti P2-nya pasti sama dengan yang P1, 350 watt. Kemudian yang B. Yang B, kuat arus yang mengalir pada dispenser. Ya. I. Kita punya V, kita punya P. Ya. Punya V, punya P. Maka kuat arusnya, ya, kuat arusnya bisa kita cari dengan P sama dengan W per T. Ya. W-nya ini kita ganti VIT. VIT yang ini ya. Per T. Atau kalau kalian ingat yang tadi, langsung aja P sama dengan V kali I boleh. Nah, coret. Maka P-nya kita masukkan 350. V-nya kita masukkan 220. Maka yang ditanya adalah I. Sehingga di sini kita bisa ketemu bahwa I itu sama dengan 350 dibagi 220 ampere. Ya, ini kita bisa coret berarti 35 per 22 ampere. Berapa itu? 35 dibagi 22 1,59 ampere. Nah, ini yang B. Nah, sekarang yang C. Yang C, hambatan dalam dispenser. Kita sudah punya I dan kita punya V. Maka kita bisa gunakan hukum Ohm ini. V sama dengan I kali R. V sama dengan I dikali dengan R. V-nya 220. I-nya kita pakai yang ini aja ya. Pakai yang 35 per 22.
dikali dengan R. Maka berarti ini kali ini ya, berarti 220 dikali 22 dibagi 35. Ini R-nya. Maka R-nya ketemu 138,29 ohm. Nah, ini hambatannya. Nah, sekarang yang D. Yang D, energi listrik yang terpakai jika dispenser digunakan 2 jam sehari dalam Joule dan kWh. Yang ditanya adalah W. Maka kita bisa pakai ini ya. Maka rumus ini kalau kita ubah, W sama dengan P dikali dengan T. Ya. W sama dengan P dikali dengan T. Karena dia mintanya dalam Joule, maka P-nya dalam Watt. Berarti 350. T-nya dalam second. Maka kita pakai 7.200 second. Ya. Maka hasilnya adalah 2.520.000 Joule. Ya. Atau kalau mau jadikan kilojoule bisa 2.520 kilojoule. Ini kalau dalam Joule. Dalam Joule ini ya. Karena dia tanyakan dalam Joule berarti yang ini ya. Nah, kalau yang dia tanyakan dalam kilowatt hours, maka W-nya, P-nya kita ganti dalam kilowatt. Kilowatt. Berarti P-nya ini, karena tadinya 350 watt, jadikan kilowatt, ya berarti dibagi 1000 ya. Jadi 0,35 kilowatt. Maka kita masukkan 0,35 dikali dengan T-nya hours, jam. Berarti kita pakai 2. Maka hasilnya adalah 0,7 kilowatt hours. Nah, segini ya. Ini yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, nanti yang di nomor 3, untuk hambatannya ya, untuk yang C, harusnya tetap sama. Ya, harusnya tetap sama. Karena apa? Ini kan dispenser yang sama. Soalnya adalah dispenser yang sama. Bedanya hanya dihubungkan pada tegangan yang berbeda. Tapi kan untuk hambatannya, suatu alat elektronik, pasti hambatannya selalu sama. Ya, selalu sama. Jadi nanti untuk soal yang ketiga, soalnya seperti ini, jadi hambatannya harusnya ketemunya 138,29. Ya. Kalau arus bisa berubah. Karena apa? Karena dayanya berubah. Ya. Energinya juga berubah. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Soalnya sama. Bedanya di sini. Jika dispenser tersebut dipasang pada sumber tegangan 110 volt. Ya. Nah, bedanya di sini. Maka hitunglah daya disipasinya, kuat arusnya mengalir pada dispenser, hambatan dalam dispenser, energi yang terpakai jika dispenser digunakan 2 jam sehari dalam Joule dan kilowatt hours. Ya. Jadi di sini yang diketahui adalah ini yang tertera pada label. Maka berarti P1-nya 350 watt, ya, 350 watt atau 0,35 kilowatt, ya. Ini buat ngitung yang D nanti ya. Kemudian V1-nya 220 volt. Nah, V2-nya dihubungkan pada tegangan 110 volt. Berarti ini 110 volt. Nah, yang ditanya, ya, yang A ini yang ditanya P2, daya disipasinya. Berapa? Yang B itu yang ditanya arusnya. Berapa? Yang C yang ditanya hambatannya. Berapa? Yang D yang ditanya energi. Ya, dalam Joule. Kemudian yang satu dalam kilowatt hours. Ya. Dengan T-nya adalah 2 jam.
T-nya 2 jam atau 7.200 second ya. Ini T. Nah, sekarang kita hitung. Ya, kita mulai. Yang A ini yang ditanya adalah daya disipasi. Karena yang ditanya daya disipasi berarti yang kita gunakan adalah yang ini, ya. Kita masukkan P1 per P2 sama dengan V1 per V2, jangan lupa kuadrat. P1-nya 350, P2-nya dicari, ya. V1-nya 220, V2-nya 110, ya, kuadrat. Nah, ini kalau kita coret, maka sini ya, ini 2 di bawah 1. Tapi jangan lupa dikuadratkan. Jadi di sini 350 per P2. Nah, ini kuadrat kan? 1, ini kan 1. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Ya. Maka P2-nya adalah ini kali sini, ini tinggal tukar posisi ya. 4-nya ke bawah, P2-nya ke atas. Jadi P2 sama dengan 350 dibagi 4. Ya. Menjadi 87,5 watt. 87,5 watt. Oh ya, ini nanti nggak kepake ya. Karena wattnya yang terpakai sebenarnya adalah yang ini ya. Nah, kemudian ini dayanya. Daya yang sebenarnya yang terpakai. Daya sebenarnya. Nah, kemudian yang B. Yang B, kuat arus yang mengalir pada dispenser ya. Sama dengan yang tadi ya. Jadi yang ketemunya P sama dengan V kali I tadi ya. V kali I ya. Yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Jadi P sama dengan V kali I. Nah, kita masukkan V-nya. V-nya berarti yang pakai, bukan yang tertera, bukan yang tertulis di sini lagi. Tapi yang dipakai sebenarnya. Ya, berarti 110 yang sebenarnya 110. P-nya 87,5 dikali I. Maka berarti I-nya sama dengan 87,5 dibagi 110 ya. 87,5 dibagi 110, 0,796 ampere ya. Ini ampere. Nah, kemudian sekarang yang C. Hambatan dalam dispenser. Nah, kita sudah punya V. V yang dipakai adalah ini. I-nya segini. Ya, kita pakai yang atas saja. Maka jadi V itu sama dengan I kali R yang hukum Ohm ya. I kali R ini. I kali R. V-nya 110. I-nya kita pakai yang ini aja. Yang 87,5 per 110 dikali R. Maka ini kali ke atas, ini kali ke bawah. Maka ini menjadi 110 dikali 110 per 87,5 sama dengan R. Maka R-nya sama dengan ya, 138,29 ohm. Ya. Nah, ini R-nya. Kita lihat yang tadi, yang soal nomor 2. Nah, sama ya R-nya. Ketemunya 138,29 ohm juga. Karena apa? Karena alatnya sama. Ya, yang berubah ya hanya voltnya, kemudian dayanya, energinya, sama arusnya. Nah, sekarang yang D. Yang D yang ditanya energi yang terpakai. Kalau 2 jam, berarti W sama dengan P dikali dengan T. P-nya yang mana? Nah, P-nya yang jelas adalah yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya terpakai,
yaitu yang 87,5. Ya. Kalau P yang ini kan, P yang 350 ini kalau tegangannya 220. Tapi di sini dia dipasang pada tegangan 110. Maka berarti P-nya kita pakai yang 87,5. Ya. 87,5 dikali T-nya yang dalam second, karena dia dalam joule ya. Berarti T-nya dalam second, yaitu 7.200. 7.200. Ya. Maka hasilnya 630.000 joule. Nah, ini yang joule. Kalau dalam kWh bagaimana? Nah, kalau dalam kWh berarti P-nya kita ubah ke kilowatt. 87,5 kalau ubah ke kilowatt berarti kan dibagi 1000. Maka menjadi 0,875 dikali T-nya dalam jam, dalam hours, dikali dengan 2. Ya. Berapa ini? 0,175 kWh. Ya. Nah, ini untuk sehari. Untuk sehari. Misalnya kalau ditanyakan selebihnya ya. Misalnya kalau ditanyakan selebihnya, ini kan untuk W sama dengan 0,175 kilowatt. Sampai sini yang tadi sampai sini udah beres ya. Ini misalnya kalau ditanyakan lebih lanjut, kWh ini per hari. Nah, kalau dalam sebulan, misalnya sebulan itu 30 hari. Berarti tinggal ini dikali dengan 30 hari. Ya. Misalnya satu bulan ini 30 hari. Maka jadinya W-nya sama dengan 0,175 dikali 30. Maka menjadi 5,25 kilowatt hours per bulan. Ya. 5,25 kilowatt hours per bulan. Kalau mau ditanyakan berapa duit ini, ya kita balik lagi ke sini. Tarifnya. Misalnya yang di sini pasti dikasih tahu dalam soal ya. Pasti dikasih tahu dalam soal. Misal ini tarifnya 1467,28. Ya. Nah, berarti tarifnya misal ditulisnya 1467 1467,28 per kWh ya. Berarti sebulan tarifnya berapa? Kalau diuangkan ya, berarti tinggal 5,25 dikali dengan 1467,28 ya. Nah, berarti dalam sebulan untuk dispenser ini dia menghabiskan biaya 7.703,22 rupiah per bulan. Nah, tulisannya jadi miring-miring ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini per bulan. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa menghitung mencoba menghitung biaya listrik kalian berapa. Misalnya hitung aja yang sepele, misalnya kalian punya komputer. Komputernya misalnya sehari ya, PJJ ya. PJJ itu kan berarti dari jam 7 sampai jam 1 misalnya. Berarti berapa jam tuh? Jam 7 sampai jam 1, 6 jam ya. Berarti 6 jam. Lihat aja spek di komputernya berapa. Spek ya monitornya, kemudian CPU-nya berapa. Ya. CPU-nya berapa, kemudian kalau Indonesia mah ininya pasti 220 ya.
110 ini, yang pakai 110 ini mana ya? Amerika ya kalau tidak salah. Saya lupa. Ya. Kalau Indonesia 220 volt. Ya, jadi tinggal cari aja. Berarti kan wattnya sesuai dengan yang tertulis. Karena dihubungkan pada tegangan 220 volt, maka berarti wattnya sesuai dengan yang tertulis pada komputer. Kalau dia bilang 80 watt, ya berarti 80 watt. Nah, tinggal cari nih tarif ini. Ya. Tinggal cari energinya, W sama dengan P kali T. Ya, kalau misalnya P-nya 300, dijadikan kilowatt dulu ya. Kemudian dikali dengan jamnya berapa. Ketemu kWh-nya, kemudian cari tarif ini, tarif sesungguhnya ya. Tergantung sama daya rumahnya berapa. Kalau tadi kan, kalau yang contoh di sini tadi, daya rumahnya adalah 1300 ya. 1300 ke atas itu tarifnya sekian. Kalau di bawah 1300 tarifnya lebih rendah. Nah, demikian tentang daya listrik ya, tentang daya listrik. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa membantu, dan terima kasih.